Haleluya. Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Kita lakukan. Sungguh satu kemurahan Tuhan kalau kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk kembali beribadah bagi Dia. Dan secara khusus bahwa hari ini kita memulai ibadah live streaming. Berdoalah di tempatmu masing-masing, di rumahmu, supaya berkat Tuhan yang kami rasakan di tempat ini juga dapat dirasakan oleh Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Haleluya. Mari kita besarkan Dia, sebab besar dan ajaiblah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Katakan sekali lagi, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa.
datang ke hadirat-Nya, membawa pujian, haleluya, hormat bagi Dia. Oh haleluya, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, kita angkat pujian ini. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau sungguh berharga bagi kami. Dan waktu ini pun sangat berharga Tuhan. Haleluya. Kami mau beribadah bagi-Mu. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau membesarkan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Dan kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Yesus. Terima kasih. Tuhan, kami berdoa buat setiap kami. Sidang jemaat-Mu yang sudah hadir di hadapan-Mu Tuhan, untuk memberikan korban kami kepadamu. Biarlah Engkau melayakkan kami, menguduskan kami, menyucikan kami. Oh haleluya, haleluya. Hadirat-Mu itulah yang kami perlukan Tuhan. Khususnya di masa-masa seperti ini Tuhan, di mana kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa ada pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Itu sebabnya kami mau memuji nama Tuhan. Kami mau membesarkan Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita. Haleluya, untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap rumah tangga yang sudah membuka rumah mereka untuk hadir-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau akan memberkati mereka. Kami berdoa buat tiap keluarga yang sudah berkumpul di tempat mereka masing-masing untuk menyambut Tuhan. Kami tahu Engkau memberkati mereka. Haleluya, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, agar selama ibadah kami Tuhan tidak ada gangguan. Secara khusus Tuhan, untuk jaringan internet yang kami pakai, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya baik, supaya ibadah kami tidak terganggu Tuhan. Haleluya. Kami sungguh mendapatkan berkat Tuhan yang komplit, berkat Tuhan yang penuh melalui ibadah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih kami membuka segala sesuatunya, memulai segala sesuatunya hanya dalam satu nama,
yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya, mari kita beri Dia kemuliaan. Haleluya. Kita semua adalah umat pemenang. Kenapa? Karena kita diberi kuasa untuk mengalahkan musuh kita. Haleluya, glory. Amin. Mari tempatmu masing-masing kita bisa bertepuk tangan, kita bisa berdiri, haleluya, menari dan berlompat bagi Dia. Haleluya. Amin. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh.
biasa penyertaan Tuhan ya Bapak Ibu Saudara-saudara. 8 bulan kita lalui, tapi sedetik pun, sekali-kali pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan nanti juga kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus yang sudah Dia berikan bagi kita, agar kita memiliki hidup. Doa kita, biarlah kita mau terus dijadikan semakin indah di hadapan Dia, menyenangkan hati Dia dalam segala hal. Haleluya. Glory. Di
duduk diam, memusatkan perhatian pikiran kami kepada firman-Mu Tuhan yang hidup dan berkuasa itu. Terima kasih urapan-Mu atas Bapak Gembala kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami semua, kami mau memasang telinga kami, membuka hati kami selebar-lebarnya, menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saya serahkan pekerjaan Tuhan selanjutnya kepada Bapak Gembala. Betapa hati kita penuh dengan ucapan syukur pada pagi hari Minggu yang ketiga di bulan November ini. Kami sudah mulai ibadah di gereja di hari Minggu, puji Tuhan. Kami percaya saudara dimanapun saudara masih berada di rumah-rumah saudara, hari ini adalah harinya Tuhan. Dan biarlah sukacita sorgawi memenuhi seluruh keluarga saudara. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, mari kita berdiri, kita akan katakan tema bulan ini. Tema kita sepanjang tahun adalah umat yang berbuat baik. Itu adalah kehendak Tuhan sebagai ciptaannya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang yang berbuat baik. Katakan sama-sama, hei jiwaku, pujilah Tuhan, berbuat baiklah, berbuat baiklah, beri tepuk tangan. Tetap berdiri, kita akan baca Titus 2 ayat yang ke-14. Titus pasal 2 ayat yang ke-14. Titus pasal 2 ayat yang ke-14. 2, 3. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kita yang percaya katakan, silakan duduk saudaraku. Sebab itu tema khotbah pada pagi ini dimulai dengan kata-kata umat kepunyaan Tuhan yang rajin berbuat baik. Saudaraku, Titus 2 ayat 14 yang tadi kita baca itu bicara mengenai Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan kita untuk supaya ada satu umat kepunyaan Tuhan sendiri yang rajin berbuat baik. Berbuat baik di sini, berbuat baik di sana, berbuat baik kepada semuanya. Puji Tuhan. Pertanyaannya sekarang saudaraku, ya. Bagaimana kita dapat tetap berbuat baik dalam situasi dan keadaan yang tidak baik, ya. Selama hampir 11 bulan ini kita membahas perbuatan baik kepada semua orang, di keluarga, di teman-teman, di gereja, bahkan kepada musuh. Nah, sekarang kita akan bicara bagaimana kalau situasi keadaannya itu tidak baik, ya. Bisakah kita tetap berbuat baik? Nah, saudaraku, kita akan belajar dari Alkitab, ya.
saya ingin memberikan gambaran kepada saudara beberapa tokoh Alkitab yang nanti kita akan bahas. Bagaimana caranya mereka dapat berbuat baik walau keadaannya tidak baik. Ya, walau keadaannya tidak baik. Tolong saudara tangkap, karena waktu yang tidak bisa saya terangkan secara detail, tangkap ya, pahami situasi yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab yang nanti saya akan ceritakan ya. Apa situasi keadaan mereka, kira-kira perasaan mereka gimana. Dan yang paling penting, temukanlah sifat sikap mereka, tindakan mereka yang disebut perbuatan baik ya, bagi orang lain, bagi keadaan yang sedang mereka hadapi itu. Saudaraku, yang pertama kita akan melihat atau belajar berbuat baik dari yang namanya Yusuf. Saudaraku, Yusuf adalah tokoh yang paling banyak diceritakan di masa COVID-19 ini ya, apalagi di gereja kita dalam kaitannya dengan perbuatan baik ya. Saudaraku, bayangkan ini gambar di depan ini, gambar yang menjadi sesungguhnya titik yang paling menyakitkan bagi seorang anak remaja umur 17 tahun yang namanya Yusuf, anak bungsu pada waktu itu, dengan 10 kakak-kakaknya yang lebih besar dari dia, dan dia diperlakukan bukan sebagai adik yang harusnya paling disayangi, tetapi usir, dibiarkan ya, ditolak, bahkan dijual ke orang lain yang tidak menentu dan tidak tahu nasibnya apa. Kita lihat di gambar itu, dia nggak dibekelin handphone, nggak dibekelin alat komunikasi, dia nggak bisa hubungan lagi dengan keluarganya. Saudaraku, di Timur Tengah, di adat-adat pada zaman itu, sesungguhnya orang itu baru disebut dewasa pada usia 30 tahun. Ya. Jadi 17 tahun itu sesungguhnya adalah masa-masa seorang anak itu masih dalam manja-manja gitu kan, bimbingan dari kakak-kakaknya, dari orang tuanya. Ya kan, dia belum disebut dewasa, dia masih disebut remaja ya kan, dan belum bisa apa-apa. Oleh sebab itu kalau saudara ingat, Tuhan Yesus baru mulai kerja di usia 30 tahun. Sebab memang adat di sana, ya kan, 30 tahun itu orang harus mandiri. Sekarang kan di Eropa 18 tahun. Ya, ada yang 21 tahun disebut seorang anak itu udah bisa dilepas, sudah mandiri. Zaman itu 30 tahun. Jadi bayangkan, Yusuf masih di pertengahan umurnya, dia sudah mengalami kejadian yang sangat menyakitkan. Dan apa yang terjadi di masa-masa remaja, masa anak, itu terbawa sampai tua, saudaraku. Makanya kenapa harus ada pemulihan bapa dan anak, anak dan bapa? Karena tanpa disadari kita banyak melukai di masa-masa kecil dari anak-anak kita, yang kadang-kadang kita tidak sadari. Tapi Yusuf sih pasti disadari. Nah, saudara tahu ceritanya, di akhirnya Yusuf mengampuni kakak-kakaknya dengan luar biasa. Dan dia memberikan 2 hal yang penting ya. Yang pertama ya, kita akan lihat yang pertama adalah Yusuf katakan pertama adalah percaya bahwa semua yang kita alami ada rencana Tuhan bagi masa depan kita ya. Di dalam Kejadian pasal 45 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi sebetulnya
bukan kalian yang menyebabkan saya ada di sini, melainkan siapa saudaraku? Allah. Dia telah menjadikan saya pegawai tertinggi Raja Mesir. Saya diserahi kuasa atas seluruh rumah tangganya dan seluruh Mesir. Ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi sebetul-betulnya bukan karena kakak-kakaknya yang menjual dia, yang menyakiti dia, yang membenci kepada dia, yang menyebabkan Yusuf ada di Mesir, menjadi budak di Mesir. Tetapi Tuhan punya rencana untuk menjadikan dia pegawai tertinggi, ya, untuk menyelamatkan umat manusia. Seringkali kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan seringkali kita bertanya, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Pada waktu saya remaja seumur-umur Yusuf, saya juga bertanya kepada Tuhan. Saya tidak dijual, saya tidak dibuang, saya tidak diasingkan, tetapi saya terpaksa keluar dari rumah orang tua, keluar dari lingkungan teman-teman dan merantau ke Jakarta yang disebut kota yang metropolitan ini. Dan setibanya di Jakarta saya harus mencari nafkah, saya harus belajar menghidupi di usia yang sesungguhnya masih sangat muda, 18 tahun, sekitar 18 tahunan, dan juga untuk memperhatikan keluarga yang masih ada di kampung pada waktu itu. Ya, saya seakan-akan terbuang jauh dari keluarga yang harus menghadapi masalah-masalah di kota ini sendiri. Makanya ada istilah dulu bahwa Jakarta itu lebih jahat dari Ibu Tiri katanya. Saya nggak tahu Ibu Tiri itu jahatnya gimana, tapi Jakarta lebih jahat. Artinya memang di kota ini jahat, tapi saya percaya 50 tahun yang lalu saya tidak mengerti kenapa Tuhan lempar saya ke Jakarta. Saya sih rindunya ingin ke Bandung, sekolah di ITB, tapi enggak pernah tercapai. Padahal saya udah setia, udah melayani, udah menjadi guru sekolah minggu, ketua kaum muda. Tetapi Tuhan tidak jawab doa saya pengen sekolah di ITB. Tuhan lempar saya di Jakarta. Tapi saya sekarang mengerti bahwa apa yang dialami kita sesungguhnya ada rencana Tuhan yang besar. Tuhan menjadikan kita seperti kita ada saat ini karena kemurahannya. Ada haleluya saudaraku, puji Tuhan. Yang kedua ya, kita belajar dari Yusuf bahwa Tuhan berkuasa untuk merubah kejahatan menjadi kebaikan, merubah kutuk menjadi berkat. Kejadian 50 ayat yang ke-20 katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Daraku, Tuhan bisa merubah ya niat-niat, keadaan-keadaan yang tidak baik menjadi keuntungan buat kita. Istilah bahasa Inggris ada satu istilah yang namanya blessing in disguise. Artinya dalam keadaan yang sulit, keadaan yang hampir bangkrut, tetapi ada blessing di dalamnya. Yang kalau kita bisa tangkap, kalau kita bisa manfaatkan, itu menjadi satu step loncatan ya untuk kita malah bisa naik lebih tinggi lagi. Percayalah, segala kutuk pun bisa berubah menjadi berkat. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita bersyukur karena Yusuf bisa berbuat baik kepada keluarganya yang pernah menyakitinya. Ya, apakah saudara bisa berbuat baik kepada keluarga saudara? Kepada teman-teman saudara yang pernah menyakiti engkau, yang pernah menyebabkan engkau kecewa, yang pernah menyebabkan engkau putus asa. Saudaraku, belajarlah dari firman Tuhan.
Yusuf berbuat baik dalam situasi, keadaan, perasaan yang mungkin tidak baik. Yang kedua, mari kita belajar berbuat baik dari Raja Daud. Satu kali Raja Daud sedang dalam keadaan yang tidak baik karena anaknya Absalom mau membunuh dia. Dan pada waktu itu dalam 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14, nanti saudara baca saja di rumah, dia dihina, dikritik, dikutuk oleh seorang anggota dari Saul yang namanya Simei. Dan saya kasih summary-nya sedikit di sini, ya. Dikatakan satu kali dalam masa pelarian dari kejaran Absalom anaknya yang memberontak, tanpa diduga-duga Daud yang sedang sedih itu mendapat cercaan pedas dari Simei, salah seorang kerabat Saul. Dilempari batu, dikata-katai dengan kata-kata yang tidak sopan, padahal Daud masih jadi raja waktu itu. Saudaraku, begitu pedas dan tajam cercaan hinaan Simei itu sampai Abisai, pengawal Daud, panas hati dan berkata di ayat ke-9, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Saudaraku, tetapi sikap Daud adalah begini. Akan tetapi Daud tidak mau ambil pusing. Ia bahkan menegur Abisai dan kemudian terus melanjutkan perjalanannya. Ya, anjing menggonggong, kapilah berlalu, ya. Biarin aja dia mau ngomong apa juga, udah jangan diladenin, kurang lebih begitu. Ya. Saudaraku, mungkin sekarang ini kita pun tengah mengalami situasi yang tidak menyenangkan akibat sikap atau perilaku buruk dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu kelakuan rekan sekerja yang tidak pada tempatnya, sikap tetangga yang tidak bersahabat, atau ada gosip-gosip yang tidak benar yang disebarkan oleh orang-orang yang mendengki. Saudaraku, daripada kita terus memikirkan apa kata orang, dan memasukkannya dalam hati, malah bikin susah sendiri, lebih baik kita jangan ambil pusing. Sayang waktu dan tenaga kita. Kita jadi tidak bisa menikmati hidup dan merasakan berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi itu, saudaraku. Ya, mari kita serahkan saja semuanya kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan saja yang menjadi hakim. Sehingga kita dapat berkata seperti Raja Daud dalam, saudaraku, dalam cerita dengan Simei itu dia berkata, biarkan saja, ya, jangan kita ladenkan, ya. Ini ada satu yang agak terlongkap, nanti saya balik lagi ke sini. Ini yang Daud katakan, ya, kepada ya, di dalam 2 Samuel 16 ayat 12. Mari baca sama-sama di rumah juga. Siapa tahu hal-hal yang menyengsarakan kita ini justru Tuhan pakai sebagai sarana untuk mencurahkan kebaikannya kepada kita. Sekali lagi saya akan bacakan, saudara, tangkap firman Tuhan ini. Pada waktu Daud dihina, pada waktu Daud direndahkan, pada waktu Daud dicerca, dia katakan, siapa tahu hal-hal yang menyengsarakan kita ini justru Tuhan pakai sebagai sarana untuk mencurahkan apa, saudaraku?
kebaikannya kepada kita. 2 Samuel 16 ayat 12. Puji Tuhan. Ya, saya kembali kepada satu pernyataan dari seorang penulis buku, ya. Ada seorang penulis buku namanya Richard Carlson. Dia menulis dalam bukunya Don't Sweat the Small Stuff. Jangan memusingkan hal-hal yang sepele. Dia katakan begini, dalam hidup kita setiap hari banyak hal kecil terjadi. Misalnya kendaraan kita disalib dengan sembrono, dikritik dengan tidak fair, kita memikul lebih banyak tugas dari orang lain di kantor dan lain sebagainya. Semua itu akan membebani hati dan pikiran kita. Mari kita belajar untuk tidak memusingkan hal-hal kecil tersebut. Haleluya. Ya, itu hal yang kedua yang kita bisa belajar pada hari ini. Mari kita belajar satu hal lagi dari Daud, ya. Pada waktu Daud menghadapi Mephiboset. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13, nanti juga saudara baca di rumah, ya. Saya ulas sedikit siapakah Mephiboset ini, ya. Firman Allah katakan begini. Sejarah Alkitab mencatat bahwa Saul itu raja pertama Israel dan notabene mertuanya Daud, benci kepada Daud karena apa yang dilakukan Daud melampaui Saul sehingga ia kepahitan. Berulang kali ia ingin membunuh Daud. Mephiboset adalah cucu Saul dari Yonatan. Yonatan adalah anaknya Saul yang menjadi sahabat baik dari Daud. Mephiboset tinggal di Mekhir yang artinya tandus atau kering. Mephiboset juga pincang karena pada waktu Saul dan Yonatan terbunuh, ya, Mephiboset masih bayi, dibawa oleh pengasuhnya dan jatuh sampai kakinya patah sehingga dia pincang. Dan Mephiboset tinggal di rumah yang tidak ada sukacita, penuh ketakutan. Sebab zaman dulu kalau seorang raja dikalahkan maka seluruh keluarganya akan dibasmi karena takut balas dendam. Keadaan yang tidak dia harapkan terjadi pada waktu Raja Daud berbuat baik dengan memanggil Mephiboset, menerimanya anak sahabatnya itu dan menjadikan anak angkatnya. Luar biasa. Bahkan lebih-lebih lagi semua harta milik keluarga Saul, kata firman Tuhan, yang pernah direbut, dirampas, dikuasai oleh Daud, dikembalikan kepada Mephiboset. Oh, puji Tuhan, luar biasa kebaikan Daud kepada anak musuhnya ini. Mephiboset diberi kebebasan. Apa yang raja nikmati itu yang ia nikmati sehingga ia merasakan damai sejahtera. Seperti Yesaya 32 ayat 17 katakan, di mana ada kebenaran dan perbuatan baik adalah satu kebenaran, saudaraku. Sebab jangan lupa Efesus 2 ayat 10 juga katakan bahwa kita diciptakan untuk berbuat baik. Itu satu kebenaran. Di mana ada perbuatan baik, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat perbuatan baik, akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Lihat saja Daud, ya, Mephiboset yang pincang, yang sudah terhilang, yang sudah tidak dianggap, diangkat karena perbuatan baik. Situasi yang tidak baik berubah menjadi situasi yang penuh damai sejahtera dan tentram. Saudaraku, Mephiboset mendapat perlakuan yang sangat istimewa. Meskipun dia adalah keturunan dari Saul, Daud memperlakukan Mephiboset dengan baik.
Walaupun dirinya dulu diperlakukan sangat buruk oleh Saul, kakeknya Mephiboset. Saudaraku, jangan urusan orang tua, jangan urusan nenek moyang kita, saudara bawa-bawa juga. Ya, kalau dicerita silat, saudaraku, dari zaman ke zaman cerita silat hanya balas dendam. Kakeknya dibunuh, dia belajar silat dengan baik untuk membunuh. Selalu dan tidak ada ujungnya, dendam terus sama. Ya, kita tahu orang-orang tua kita juga tidak sempurna. Mungkin juga mereka berbuat salah. Jangan sampai kesalahan orang tua diteruskan terus kepada kita. Jangan sakit hati orang tua, kita juga ikut sakit hati. Jangan, saudaraku. Biarlah kita seperti Daud, ya, berbuat baik, merubah keadaan. Sebab di mana ada kebenaran, di situ damai sejahtera dan ketentraman akan datang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, puji Tuhan. Yang terakhir saya mau cerita dari Rut. Saudara bisa baca Rut 1 ayat 6 sampai 18, ya. Gambar di depan pada waktu Rut berpisah dengan kedua menantunya, ya. Naomi berpisah dengan kedua mantunya Rut dan Orpa. Saudaraku, mari kita lihat cerita ini. Kisah Rut adalah salah satu nenek moyang Tuhan Yesus. Ini yang istimewanya, saudaraku. Rut adalah salah satu nenek moyangnya dari Tuhan Yesus. Dia neneknya dari Daud. Jadi dia ibunya dari neneknya kakeknya Daud. Ya, kurang lebih begitu. Jadi apa manggilnya, maco. ya. Rut itu adalah perempuan Moab. Ya, yang kawin dengan anaknya dari Abimelek dan Naomi. Tapi anak-anaknya Maklon dan Siklon itu meninggal. Saudaraku, bangsa Moab dengan bangsa Israel itu enggak cocok sesungguhnya. Karena Moab itu adalah nenek moyang yang namanya Moab itu adalah anak yang dilahirkan dari anak perempuannya Lot yang besar. Jadi pada waktu Lot dan kedua anak perempuannya selamat dari peristiwa Sodom dan Gomora, ya, anak perempuannya itu bikin mabok bapaknya dan tidur dengan bapaknya, dua-duanya hamil. Ya kan, yang besar melahirkan anak namanya diberi nama Moab, yang kecil melahirkan anak yang namanya Amon. Itulah asal usulnya Bani Moab dan Bani Amon. Oleh sebab itu agak bertentangan dengan keturunan Abraham. Tetapi Rut Tuhan bisa masukkan karena perbuatan baik yang Rut lakukan. Karena Rut memiliki kesetiaan dan cinta yang tulus kepada siapa? Bukan kepada Tuhan sesungguhnya. Dia mulai kepada Naomi, mertuanya. Saudaraku, jarang menantu dan mertua bisa seperti cerita ini. Tetapi karena ini Alkitab, inilah gambaran yang Tuhan mau bagaimana hubungan menantu dan mertua di zaman akhir ini. Bagaimana seorang menantu bisa mengasihi mertuanya, ya kan? Dikatakan oleh firman Tuhan, firman Tuhan, Naomi katakan, aku mau kalian menikah lagi. Pulanglah ke Moab, kata Naomi kepada kedua menantunya. Kedua wanita itu berkata, kami sayang ibu, kami tidak mau tinggalkan ibu. Tapi Naomi tetap menyuruh mereka pulang. Ya, akhirnya Orpa pulang. Tetapi Rut tetap bersama Naomi.
Maka Naomi berkata, Orpa sudah pulang ke bangsa dan ke Allah kalian. Ikutlah dengannya. Kamu masih muda, kamu bisa menikah lagi. Tetapi Rut berkata, saudara perhatikan apa yang dikatakan Rut. Aku tidak akan tinggalkan ibu. Bangsa ibu akan jadi bangsaku. Allah yang ibu percaya dan sembah akan jadi Allahku. Saudaraku, menurut saudara, bagaimana perasaan Naomi mertuanya itu yang sedang patah hati? Suaminya meninggal, gak lama kedua anaknya juga meninggal. Dan dia sendirian di negara Moab, kepahitan, sedih dan lemah itu. Saat mendengar kata-kata menantunya, Rut yang berkata, aku tidak akan tinggalkan mama. Bangsa mama akan jadi bangsaku. Tuhan yang mama sembah akan menjadi Tuhan. Satu pengorbanan, saudaraku. Satu pengorbanan karena hormat dan kasihnya kepada mertuanya. Saudaraku, keadaan saat itu tidak baik. Ya, keadaan buat Rut juga tidak baik. Tetapi kasih karunia yang Tuhan berikan, dia memiliki kasih kepada orang tuanya yang telah menyertai dia selama dia menikah dengan anaknya. Dan dia mengikut. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, apa yang dia lakukan, dia tidak mengerti. Tapi Tuhan membawa dia untuk pergi ke Israel, ke negara Israel. Dan menikah dengan Boas yang menjadi membuat keturunan sampai kepada Daud. Dan tentu sampai kepada Yusuf yang menjadi orang tua dari Tuhan Yesus. Luar biasa. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, tentu kita mau belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Lukas pasal yang ke-23 ayat 34a, Tuhan Yesus berkata, di kayu salib, di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah sakitnya yang luar biasa, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seringkali banyak permusuhan, seringkali banyak pertentangan, karena mereka juga tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pada waktu kesadaran itu datang, pada waktu keinsapan itu datang, timbullah yang namanya penyesalan. Kenapa dulu gua begitu? Kenapa dulu aku membenci? Tuhan Yesus sebelum hal-hal yang terjadi kepada umatnya, dia lebih dahulu sudah mengampuni. Saudaraku, pagi ini kita tangkap pelajaran-pelajaran yang firman Tuhan katakan. Dan mari kita terapkan dalam diri kita. Setiap awal bulan dan minggu ketiga kita menghadapi perjamuan kudus. Dan selalu diingatkan akan kasih Tuhan yang besar. Mari siapkan diri saudara. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan Esa yang kudus. Ya. Para pemain musik akan ke depan. Dan kita akan menyanyikan satu nyanyian. Ya. Nyanyian untuk mengingat kebaikan Tuhan. Dan Tuhan mau kita pun berbuat baik sebagaimana Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Kita pun harus mengampuni sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Haleluya. Katakan, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya.
Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Dan anugerahnya selamatkanku. Kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Biar musik mengalun perlahan, semua kita berdoa. Kita berdiri di hadirat Tuhan. Dimanapun saudara berada, perbuatan baik adalah satu kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera. Dalam situasi yang tidak baik, kalau seseorang berbuat baik, maka situasi itu bisa berubah. Ketegangan bisa berubah menjadi kelemah lembutan. Kemarahan bisa berubah menjadi sukacita. Bahkan kepahitan bisa berubah menjadi kemanisan. Terlebih kalau kita merenungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. 8 bulan kita menghadapi pandemi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tetapi sampai hari ini, kebaikan Tuhanlah yang menjadikan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Maukah saudara juga melepaskan kebaikan, melepaskan pengampunan, melepaskan perhatian, melepaskan kasih-Mu kepada orang lain juga? Mari saudara berdoa. Pegang roti dengan tangan kananmu. Angkat lebih tinggi dari kepala saudara. Tangan kita ada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan karena salah dan dosa kita.
supaya kita tidak terpecah-pecah lagi dalam hidup ini, tetapi boleh disatukan di dalam Dia. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman tubuh Kristus. Haleluya. Angkat cawan minuman lebih tinggi dari kepala kita. Tangan kita ada darah Kristus, darah yang kudus. Kiranya menguduskan kita dari segala kenajisan akibat dosa dan kesalahan kita. Darah dan bilur Tuhan juga menyembuhkan segala penyakit kita. Darah yang sakit dimanapun sudah berada dengan iman. Pada waktu engkau meminum darah Kristus, engkau katakan, aku sudah sembuh. Bilur Tuhan telah menyembuhkanku. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua berterima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa, kami berterima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah perdana live streaming dari gereja-Mu, Gereja Sidang Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Philadelphia Belesa, Permata Hijau, Jakarta Selatan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Kami mohonkan berkat-Mu terus melimpah kepada seluruh jemaat Tuhan. Walaupun kami belum bisa onsite, kami percaya dalam waktu dekat kami akan memulainya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati semua saudara dimanapun saudara berada di rumah-rumah saudara. Penyertaannya tidak pernah habis-habisnya. Engkau diberkati, pekerjaan usahamu diberkati, anak-anakmu dimanapun mereka berada diberkati. Terlebih juga diberikan kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit, diberikan hati yang penuh dengan damai, kekuatan dan kecukupan dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Kasih karunia-Mu lawati juga bangsa dan negara kami. Indonesia di dalam kasih-Mu, Shalom-Mu turun bagi Indonesia. Tuhan, kami selalu berdoa buat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Berikan kesehatan kepada beliau-beliau, hikmat, kemampuan yang lebih. Juga kepada seluruh jajaran kabinet, kepada semua pejabat dari pusat sampai daerah, kepada TNI, Polri, kepada BIN, kepada semua yang menjaga keamanan negara kami. Indonesia ada dalam rencana-Mu yang agung. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tolong juga saudara-saudara kami yang menderita karena COVID-19. Diberikan iman yang teguh, pertolongan dan mukjizat tetap ada. Kepada saudara-saudara kami juga di rumah yang sakit, yang lagi di rumah sakit yang lemah, Tuhan kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan berikan kesembuhan yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesembuhan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, bersyukur kita sudah perdana ibadah di hari Minggu ini ya, dan akan diteruskan sampai semuanya siap. Kita akan mengundang saudara-saudara yang sesuai dengan aturan untuk mulai datang beribadah ke Belesa. Minggu depan kita beribadah kembali jam 10.30 seperti di sini.
Jangan lupa hari Rabu dan hari Kamis ada ibadah doa dan ibadah firman, pendalaman Alkitab dan kesaksian. Setialah rajin untuk mengikuti semua kegiatan-kegiatan. Terima kasih. Semua persembahan-persembahan saudara juga ada rekening-rekening yang bisa ditujukan. Sekali lagi mari kita berdiri, kita akan tamatkan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami diberkatilah seluruh pelayan Tuhan yang melayani Tuhan di ibadah hari ini, baik sebagai WL, singer, sebagai para pemain musik, sebagai petugas di sound, di multimedia, dan juga di sekolah minggu, di teens. Berkat yang khusus bagi saudara semua. Dan berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus juga bagi seluruh yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah pada hari ini. Mari angkat tangan saudara menerimanya. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan pimpinan Roh Kudus menjadi milik kepunyaan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Jesus name, amin. Silakan duduk bersaat teduh. Tuhan memberkati, tetap semangat, jaga kesehatan. God bless you. Amin. Tuhan